Suaranya nggak ada. Nah, ulang dulu. Suaranya belum masuk. 3, 2, 1. Siap, gadis? Terus apa lagi nih? Save as. Ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Wah, alhamdulillah nih meskipun kalau di Bandung ya tadi sudah spill-spill cuacanya memang mengundang untuk kembali berselimut gitu ya. Tapi teman-teman di sini dengan semangat 45 hadir di LTV pada bulan ini nih Mas Hanif. Ini bulan ini nih ada apakah ininya? Agenda-agendanya nih. Bisa di-share nggak Mas Hanif? Ya, di bulan ini agendanya sebenarnya upcoming eventnya lumayan banyak nih, Kak. Ya, Iya. tadi di awal sempat di sounding sedikit ya terkait dengan event running ya di Jilen ya yang akan dilaksanakan di hari Minggu ya. Dan bagi kakak-kakak FSHC yang sudah mendaftar, jangan lupa untuk mengambil respect ya. Respect itu perlengkapan buat lari ya yang diberikan oleh panitia. Biasanya dapat jersey. Kemudian kalau kemarin lihat yang sudah ngambil tuh ada lumayan banyak tuh sponsornya tuh ada air mineral, ada cemilan apa segala macam. Jadi kemarin sempat ada yang nitip Kak Fikri, Oh, 5 gimana tuh? orang nitip. Dikiranya ngambilnya cuma jersey. Ternyata waktu diambil lah satu tasnya tentengan itu isinya ada minuman, ada jajanan, udah kayak orang dari warung tuh. Bawa 5 itu kan jadi nggak enak ya kita ya nitipnya ya. Karena biasanya cuman ya kertas buat peniti, buat nama dada sama jersey. Ternyata ada embel-embelnya tuh kan. Biasanya dikasihnya kan kalau udah finish ya, ini ternyata belum lari udah dikasih. Aduh, jadi Pertulaan ya? nah di- ngomong-ngomong ngomong-ngomong respect itu juga saya jadi ingat ada Apa satu tuh? event running di Bandung tuh tahun lalu yang sempat agak agak rame ya. Orang Hmm. bukan ngejar larinya, tapi ngejar itunya apa namanya? Paketnya ya, paket hampersnya. Itu bawanya tuh pakai koper itu, Mas. Itu Itu apa? grupnya Yogya, Mas, kalau pernah dengar Iya. waktu itu Oh, lah. iya, betul betul betul. Iya, larinya itu kalau nggak salah tahun lalu tuh di KBP. Saya kurang tahu kakak FSHC ada yang ikutan apa enggak. Tapi itu bener eh, begitu di unboxing itu ya, itu bisa jadi buka warung dadakan itu. Jadi jajanan rentengan, sampo sasetan itu ada itu. Jadi memang ya yang bikin soalnya dia kan ini ya hypermarket ya. Jadi mungkin Nah, dia. kalau sekarang ini siapa aja nih timnya dari FSAC yang ikutan nih di Jilan besok nih? Nah, ini kalau lihat jamaah di Jilen Bandung ini cukup banyak ya. Kemarin sempat coba menyisir gitu ya, karena ada beberapa kakak juga yang kemarin sempat war tiket nggak kebagian. Akhirnya kita coba bantu carikan tiket-tiket kupon diskon 50% ya. Pegawai kan di akhir sempat ada diskon lagi. Di Bandung itu hampir setiap subunit ya, hampir setiap subunit itu ada Perwakilan ya? perwakilannya, ada sekitar 9 sampai 10 orangan gitu ya. Kemudian juga XSRF juga terpantau ada juga yang ikutan gitu ya. Dan di Jakarta juga nampaknya juga ada juga yang ikutan. Kalau melihat dari persiapan-persiapan di sosmednya yang sudah mulai tipis-tipis gitu ya. Iya, Ngetes iya. pace-nya berapa gitu kan. Pace-nya aduh aduh. Ya bahkan kemarin ada yang sudah simulate tuh. Kira-kira 5 kilometer ini bisa nggak ya finish sebelum 1,5 jam gitu kan. Nah, 5 ya bisa nih 5. bisa. Jadi kemarin sudah sempat disimulet tuh sama Kak Irwan itu. Waktu libur kemarin Senin Selasa, Kak Irwan tuh sempat ngetes di Kiara Artapak. Nyobain. Coba kalau jalan cepat nih, brisk walk berapa finishnya 5 kilometer. Ternyata kemarin dilaporkan sama Kak Irwan itu nggak nyampe 1,5 jam. Sekitar 1 jam lebih, lebih 5 atau 10 menit itu udah kadang jalan cepat, kadang buka HP itu masih finish gitu. Jadi untuk kategori 5 kilometer memang buat yang masih perdana gitu ya atau yang punya riwayat cedera atau apapun rasanya masih
masih cukup ini ya, cukup friendly untuk diikuti ya, karena 5 kilometer itu disebut juga biasa fun run gitu ya. Jadi ya jalan santai lah, brisk walk aja gitu. Gitu Kak Fikri. Siap, siap. Oke, kalau agenda hari ini kita ngapain ini di LTV? Nah, di agenda hari ini nih kita temanya innovation isn't expensive ya, stagnation. Nah, akan ada Ada isnya belakang tuh. oh ya, stagnation is gitu ya. Ketinggalan itu di ujung tuh. Jalan. Nah, di bulan ini ada materi yang seperti biasa ya, amanah dari HC yang nanti akan disampaikan, dan juga ada amanah dari LIS juga terkait dengan yang 3 bulan sekali perlu disampaikan oleh Kak Yadin nanti ya. Slide-nya juga sudah disiapkan. Kali ini edisi dari timnya Kak Robin. Tuh, Oh, selain itu kita akan ngumumin ada satu penerima SK gitu ya. Penerima SK yang kalau kakak tadi sempat mencermati, kayaknya udah sempat ketahuan gitu ya Kak ya. siap, siap. Tapi sebelum kita jalan-jalan ke sana, mungkin saya mau ngingetin dulu nih daily activity. Coba Oh iya. Kak Adis ditampilin Kak Adis. Daily activity mungkin buat kakak-kakak yang pas nonton, pas ikut ini, oh kok ya belum daily activity, monggo segera di melakukan daily activity check-in-nya. Bisa dimasukin di situ. Kemudian next Kak Adis, apalagi alhamdulillah rapot kita untuk daily activity cukup bagus ya. Oh ini buat teman-teman leader ya, bisa dicek juga timnya, apakah subordinatnya sudah melakukan check-in, check-out, check-in, kemudian daily activity-nya apa tidak itu ya. Mohon di ini kembali. Jadi kita juga bisa tahu nih, para leader-leader bisa tahu nih tim kita hari ini ada tugas atau ada eh, aktivitas apa yang sedang dijalani. Oke, kalau rapotnya gimana Kak Adis? Rapot dari daily activity kita. Oke, alhamdulillah sudah. Wah, bagus nih Kak Hanif nih. Di April Mei sudah di atas 90. Mudah-mudahan bisa jadi sebuah disiplin yang ini ya. Disiplin yang bisa terus kita pertahankan gitu. Betul Kak Fikri. Terus kita, oh ini mengingatkan kepada leader juga untuk panduan weekly review kedisiplinan anggota tim. Barangkali ada timnya yang waktu check-in, lokasi maupun waktunya tidak pas. Misalnya teman-teman di Jakarta ada aktivitas di luar, harus misalnya ke kantor pajak atau kemana itu, leadernya bisa di pekan berikutnya, hari Senin sampai Rabu, bisa melakukan review kedisiplinan, jadi merubah status tidak disiplin menjadi disiplin gitu. Karena kan sementara aplikasinya sangat strict sama lokasi ya, harus di radius 200, maksimal 200 meter dari kantor utama gitu. Itu bisa diubah di hari Senin dan Rabu, sampai Rabu. Oke, selanjutnya kita umumkan aja nih. Oh, ada pengumuman lagi, pengumuman lagi. Ini Ah nanti, iya ini. ini juga rame nih. Nah, apa itu Terkait Mas Fikri? dengan ini nanti rencananya kan ada kumpul-kumpul oleh HC ya terkait dengan BKMP, Apa itu bantuan PKMP itu? kesehatan masa pensiun, bantuan kesehatan masa pensiun. Jadi klaster fasilitas layanan kesehatan Telkom itu kan sekarang dibagi 3 jadi sekarang klasternya ya. Yang pertama ya Oke. penerimaan dari tahun Majapahit sampai dengan November, ya 31 Oktober ya. 95 itu pasca pensiunnya mendapatkan layanan kesehatan yang full via Yakes. Kemudian klaster yang kedua ini 1 November 95 sampai 20 September 2023. Ini kok tanggalnya nggak enak ya, ini karena memang 20 September ini tanggal berakhirnya masa PKB ke-9 ya. Masa PKB ke-9. Oke. Nah, itu mendapatkan dulunya layanan kesehatan pasca pensiunnya lewat asuransi, karena asuransi Bumi Putranya mengalami masalah, kemudian oleh HC uang premi asuransinya ditahan sementara sampai menemukan format baru. Nah, ini rencananya nanti mungkin format barunya akan lewat Yakes, cuman fasilitasnya tidak se-ultimate yang klaster pertama. Klaster pertama tadi kan unlimited ya, kalau yang ini mungkin ada batasan-batasan tertentu, tapi tetap boleh menerima layanan fasilitas kesehatan
di Yakes di tatkala kita nanti pasca pensiun. Nah, ini dulu juga ini klaster ini banyak nih Mas, yang ini khususnya teman-teman yang dari STT Telkom ya, kemudian yang baru-baru masuk, termasuk dulu Pak Nur, Pak Yadin juga, itu juga masuk di klaster yang ini. Klaster nanti ya layanan kesehatannya istilahnya BPJS Plus. Nah, layanan ya apa ya, kesehatan tingkat pertamanya bisa di titik-titik layanan kesehatan Telkom. Nah, cuman memang setelah itu ini di masa mungkin ini klasternya Mbak apa ya setelah 2003 ya di 23 ya. Oh, Mbak ini Mbak Mutiara. Ya. Oh, Nah, siapa lagi mungkin Mbak Lina kali ya. Nah, itu belum mendapatkan perusahaan belum memberikan fasilitas layanan kesehatan pasca pensiun. Nah, jadi berhenti di situ karena ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja di mana di salah satu pasalnya kalau tidak salah itu perusahaan dapat memberikan layanan pasca pensiun gitu. Karena dapat jadi tidak tidak wajib gitu ya. tidak wajib gitu. Iya. Mudah-mudahan itu nanti bisa jadi perjuangan baru tuh buat teman-teman yang setelah 20 September 2023 untuk memperjuangkan gimana caranya di perundingan-perundingan bisa menitipkan untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan pasca pensiun. Gitu Mas Andi, ini kira-kira kayak Seru gitu banget nih ceritanya itu kalau saya dapat. ceritanya ya. Mudah-mudahan Ini tidak bagian berubah. ya dan ya ini alhamdulillahnya dari manajemen ya melalui HCM sudah merestui kira-kira ya Kak Fikri ya, memberikan lampu hijau untuk memberi apa namanya ikhtiar bersama meningkatkan kesejahteraan gitu ya Kak ya, kesejahteraan karyawan setelah pensiun seperti itu. Jadi mungkin bisa kita pantau aja di diarium, mungkin dalam waktu dekat bisa jadi akan ada lanjutan dari ini cek ombak yang barusan ini gitu Kak Fikri. MKBG ya istilahnya. Oke. Siap. BKMB, Oh, bantuan BK. masa pensiun. Iya. BKMK. Bukan MBG Mas Hanif lain. Iya. Iya, soalnya lebih sering baca beritanya itu gitu, sering nongol gitu. Jadi bentar-bentar ini yang mana gitu kan. Ya, oke. Terima kasih kami sudah diluruskan. Kalau Kita MBG nanti lanjut. mungkin anak-anaknya Mas Hanif ya. Wah, belum dapat Iya Kak. kalau udah Belum sekolah masuk kan nanti sekolah. dapat MBG. Iya. Siap. Makanan bergizi ya. Iya. Oke. Gratis kayaknya ya. Makan bergizi. Kan gratis terakhir itu ada makanan bergizi. Makan bersama, makan Adalah. ada lah ya pokoknya itu udah nanti lah kita cari. Selanjutnya Lanjut. apa pengumuman apa lagi? Nah, ini juga ada informasi terkait dengan Jeng. Boleh dilanjutkan Kak Adis? Selanjutnya. Oh, ini kita mau Oh, menyampaikan ya. oh SKK ya, boleh. Ini dia yang tadi sudah sempat kita tanya-tanya nih. Selamat buat Mas Kak Angga. Angga Futsal Indarta ya. Ini pakai P ya, bukan pakai F ya. Ini kan 850149, jabatan lamanya Manager Accounting Intercompany. Posisi baru ini PJ ya maksudnya ya, bukan PG ya. PSM AR Asset and Expense Accounting Controller ya, atau AR AYAC. Selamat buat Kak Angga. Mana Dan Kak Angga bisa mana? kita cek. Speak Kak. Siap, hadir Mas Hanif. Siap Kak. Boleh dikasih apa nih Kak Fikri? Kita kasih Apa? kesempatan buat menyampaikan ya. Iya. Menyampaikan. Response. Oh, wow. bukan punchline ya. Iya. Siap. Baik, Silakan Kak Assalamualaikum Angga. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Hanif, Mas Fikri. Mohon izin yang saya hormati Pak Yadin, rekan-rekan para senior leader dan rekan-rekan FSHC peserta LTV periode Mei 2025. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Per 1 Mei saya mendapatkan amanah sebagai PJSM AR Asset Expand Accounting Controller, dan SK sudah diterima minggu lalu, dan
per Rabu kemarin sudah mulai incas di Jakarta dan hari ini sudah mulai di lantai 11 ya, karena 2 hari kemarin ada undangan dulu di Witel Jaksel. Bismillah, mohon bantuan, support, semoga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh perusahaan ini dengan baik, memberikan hal-hal yang nantinya menjadi sesuai dengan yang sudah diekspektasikan oleh manajemen. Di sini juga saya berterima kasih kepada Pak Yadin, tim saya juga di arah EAC, tak lupa juga rekan-rekan di General Accounting yang sudah sangat baik selama ini mensupport selama kegiatan, Mas Irwan, Mas Hamim, Mbak Bunga, Bu Sofi, Pak Ahmad, ada Mas Apip, ada Mbak Lintang juga di situ. Terima kasih kekeluargaan selama ini sudah sangat baik. Semoga juga nanti teman-teman kami di arah EAC juga bisa meneruskan harmonisasi yang sudah berjalan sehingga nanti kita tetap bisa saling kolaborasi ke depannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lupa foto ya Mas Hanif ya. Oh ya, Ya, foto kita sekalian aja nih sama Kak Angga. Jadi iya, kita foto bareng Kak sekalian. Yadin juga. Boleh. Jadi Mungkin sekalian kita foto bareng ya, Kak. Kak bisa Yadin, Kak Angga. ini ya, on-cam Kita ya. pin dulu ya. Oke, izin kita pin dulu. Oke, Kak Angga kita pin juga boleh ya, Kak ya? Boleh. Oke. Oke. Ya. Kayaknya gimana nih, Siap Kak? untuk Oke, sudah siap? Oke, mungkin gayanya menyambut RUPS tuh gayanya gini kali ya. Hmm. Langsung nyengir kayak Aduh. gini. Gini ya. Mudah-mudahan sama ya. Iya. Ya begini, meski katanya baru H+7 katanya ya, baru cering-cering. Juni dong. Oke, Oke, siap, sudah layar 1, layar berikutnya Kak Adi sudah? Ya, layar oke, berikutnya. ya, Oke, oke, siap. layar terakhir, dah? Sudah, Mas. Oke, terima kasih Kak Yadin sama Kak Angga. Oke. Ini nih, Kak Hanif, sebelum lanjut ke acara berikutnya nih, Gimana tuh Kak? sedikit nih terkait dengan rencana pelatihan. Dan Benar di banget. bulan kedua ini kita banyak ada pelatihan ya, ada 4 ya yang baru ya. Di Ya. itu akan ada update PSAK terkini yang diikutin sekitar 10 teman-teman FSAC ya di bulan Juni nanti. Kemudian ada IHT juga, Financial Reporting, Reporting ya. banyak. Ada 10 juga kalau nggak salah. Apa ya? Terus kemudian ada pajak, ada pelatihan tersebut. Mudah-mudahan jadi diikutin oleh semua kakak yang sudah terdaftar dan terkonfirmasi ya untuk ikut. Ya. Nanti akan nunggu lagi giliran berikutnya ya di Q3, semoga semuanya kakak dapat update informasi dan pengetahuan skill baru dari teman-teman Korpu gitu. Ya, dan kami sampaikan juga selain yang tadi disampaikan oleh Kak Fikri di kuartal 2 ini akan ada sekitar 4 sampai 5 pelatihan dengan total peserta sekitar 16-an orang. Kami sampaikan juga bagi kakak-kakak yang saat ini memiliki sertifikat Chartered Accountant ya, akuntan-akuntan yang sudah menyelesaikan CA, yang mana setiap tahunnya akan ada renewal membership ya, untuk dapat bagi yang sudah membayar secara mandiri boleh boleh menghubungi saya, tapi apabila belum nanti akan kami data ulang siapa-siapa sajanya. Kemudian juga termasuk untuk pemegang sertifikasi CMA, Certified Management Accountant juga sedang kami data ulang karena saat ini sedang ada promo ya, early bird untuk renewal membership-nya. Dan sebagai informasi di tahun ini
renewal membership itu sudah tidak lagi di cover oleh Korpu gitu ya, karena memang sudah berbeda arah kebijakannya. Namun jangan khawatir, dari CIS sudah memasukkan itu ke dalam RKP di tahun ini, sehingga insya Allah untuk keperluan renewal membership gitu ya akan kami support seperti itu. Kak Fikri, sedikit tambahannya terkait dengan ya PDP beserta turunannya gitu. Betul, betul. Jadi yang tadi bagi teman-teman yang sudah membayar secara mandiri, Hmm. eh, nanti bisa boleh reimburse gitu ya, bisnisnya nanti menghubungi Iya. ini. Nah, karena akan dibayarkan secara BNI. Oh BNI ya. Gitu. Sama yang bayarin BNI ya. Karena Ya, rekeningnya BNI. BNI. Kembali BNI. Jadi Oke. Terima kasih Kak Fikri. Oke, Oh, terkait tadi PDP. update-nya 26 ya. Jadi ada 26 KKK FSHC di triwulan kedua ini yang dapat apa namanya? Pelatihan. Ya, jadi ditunggu saja. Kemarin yang sudah sempat dikonfirmasi ya akan ada nota dinas pemanggilan peserta ya dari Korpu nanti ya. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti semua dan semuanya lancar, tidak ada halangan, dan ya ilmunya tentunya bisa bermanfaat di operasional dan berkah. Amin, 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 amin. Selanjutnya apa lagi, Kak? Nah, selanjutnya kan ada, kayaknya udah kan masuk ke ini deh, ke Oh, ya tanya Pak Yadi. sesinya Kak Yadi nih kan ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita boleh langsung ke sesi Kak Yadi, namun sebelumnya kami sampaikan beliau untuk dapat memimpin Jelal Telkom Group terlebih dahulu. Kepada Kak Yadi kami persilahkan. Baik, saya Mas Hanif, Mas Fikri, kita yel dulu, Bismillah. Telkom Group. Amanah, Amanah, kompeten, kompeten, harmonis. harmonis. Amanah, kompeten, harmonis. Telkom Group. Loyal. Loyal, Adaptif, adaptif, kolaboratif. kolaboratif. Telkom Group. Bold, Bold action. Nah, Baik, teman-teman semua, makasih banyak untuk kehadirannya. Senang sekali pagi ini kita bisa kumpul dan backgroundnya cerah sekali ini. Saya nggak tahu siapa yang bikin, tapi cerah sekali dan ininya bagus ya. Innovation, apa namanya, is not expensive. Stagnation is. Jadi inovasi itu nggak mahal, yang mahal itu stagnasi gitu ya. Yang apa istilahnya, ada kejumudan, ada ketidakbergerakan, ada kelembaman di situ. Itu yang bikin mahal. Tapi mungkin sebelumnya saya diminta untuk bercerita dulu terkait dengan ini titipan dari tempatnya Pak Robit ya, Mas Hanif ya. Oke, mungkin betul, Kak. ada yang bisa share slide-nya ya. Jadi teman-teman semua mungkin sebagai awalan saya mau cerita bahwa di kita itu kan ada unit yang namanya strategic asset leveraging ya. Jadi unit ini ada karena pada faktanya kita tuh memiliki yang namanya bangunan maupun lahan yang sangat-sangat banyak. Ada kurang lebih mungkin berapa 2.800 lahan dan bangunan yang kita miliki yang belum tentu semuanya itu dipakai. Belum tentu semuanya dipakai. Nah, sebetulnya kalau yang namanya aset bagi sebuah perusahaan itu, oke namanya aset, tapi bisa jadi sebetulnya dia sumber daripada expense. Karena kalau aset itu nggak menghasilkan, justru dia menjadi beban. Ya, kalau aset itu nggak menghasilkan, itu menjadi beban. Makanya tren perusahaan sekarang itu tidak lagi menjadi perusahaan yang akan memperbanyak aset, tapi justru ujungnya adalah lean asset. Kita ngelihat di beberapa banyak perusahaan, mereka jual-jualin tuh aset-asetnya, karena mereka mau fokus di core bisnisnya dalam bentuk melayani, di dalam bentuk mendapatkan pelanggan, dan seterusnya. Sehingga aset-aset yang dianggap tidak akan mensupport tujuan mereka, mereka banyak yang jual-jual. Mungkin sebagai contoh, bahkan perusahaan-perusahaan telco itu ada yang mulai jual-jual ininya ya, tower gitu ya. Bahkan ada juga nanti mereka menjual infrastruktur apa namanya fibernya, karena fokusnya adalah nyari pelanggan. Sementara kalau bicara tadi tower, bicara infrastruktur, mereka istilahnya bisa nyewa. Karena memang aset ketika dia tidak bisa dimanfaatkan, dia tidak bisa menghasilkan revenue, ujungnya malah biaya. Ada biaya pemeliharaan, ada biaya pajak-pajak, dan seterusnya. Dan kita punya banyak banget gedung dan lahan yang sifatnya justru malah menimbulkan biaya dibandingkan dengan menghasilkan
duit, gitu, menghasilkan revenue. Oleh karena itulah SAL hadir, strategic asset leveraging. Nah, yang dilakukan utamanya adalah tadi memanfaatkan yang namanya aset-aset idle kita untuk cari tambahan uang. Ini satu sisi kalau dulu istilahnya bukan bagian dari suatu portfolio utama dari sebuah strategic strategic direction kita. Mulai tahun 2024 rasanya, 2025 ini lebih tekankan lagi, bahkan masuk sebagai bagian dari CSS kita disebut dengan nama New Play. New Play itu diantaranya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan revenue dari idle asset, utamanya lahan dan bangunan. Makanya sekarang parenting untuk GSD pun kemudian dipindahkan ke GBD. Diantaranya karena memang kita punya yang namanya aset itu banyak, dan itu harus menjadi istilahnya sumber pendapatan, karena kalau tidak ya cuma jadi biaya. Nah, teman-teman di kita, SAL ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bagaimana utamanya untuk gedung dan lahan itu bisa menghasilkan uang, bisa di-leverage untuk menghasilkan revenue. Kita banyak kerjasama dengan GSD, tapi juga ada kerjasama dengan pihak-pihak yang lain gitu. Nah, ini yang slide ini tuh sebetulnya mau cerita skema leveraging aset yang kita miliki apa saja. Itu ada 6 macam ya, ada bangun guna serah tuh BGS ya, bangun serah guna ya, BSG yang kedua, nomor ketiga kerjasama operasi, nomor 4 kerjasama usaha, nomor 5 sewa, nomor 6 pinjam pakai. Yang belum ada favoritnya Mas Fikri, nggak ada. Di sini ada BGS, ada BSG, belum ada MBG Mas Fikri. Ya, jadi kita memang punya 6 ini, dan rasanya yang dominan itu kita hanya di ini ya tadi ya, mungkin tadi Bu Ratri sama Bu Melinda atau Pak Robit bisa bantu nanti. Kita dominan itu rasanya di 1, 3 dan itu aja ya. 1, 3 dan 5 ya, mungkin dominan ya. Nah, ini kita tahun 2023-2024 rasanya secara totalan, kalau bicara nggak ngomongin pendapatan dari pihak ketiga ya, secara totalan tuh kita sempat punya target 2023 itu kalau nggak salah sekitar 766 miliar tuh. Jadi di luar pihak ketiga, karena kalau untuk yang total revenue ke Telkom itu rasanya itu sudah bagiannya Telkom, padahal kalau yang itu mungkin sudah ada bagian GSD atau mungkin juga dengan pihak-pihak subsidiary gitu ya. Nah, ini penting buat kita semua, teman-teman semua, untuk betul-betul istilahnya nggak cuma lahan dan bangunan, tapi bagaimana caranya aset yang dimiliki perusahaan itu ujungnya tidak hanya menjadi expense. Makanya nanti di kita itu ada skema suatu ketika di dalam satunya mungkin masuk ke guiding principle rasanya, bahwa daripada nanti hanya berbiaya doang gitu ya, mungkin bisa jadi kita boleh melakukan penyewaan ke pihak ketiga, selama yang penting nutup gitu biaya pemeliharaan atau biaya operasi dari aset yang kita miliki. Karena daripada kita yang ngeluarin duit, mendingan pihak lain, walaupun misalnya kita untungnya hanya plak-plok gitu ya, untungnya sekedar kita nggak ngeluarin duit. Nah, ini rasanya itu penting, sekaligus ini menjadi semacam catatan buat kita, bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini artinya yaitu segala hal yang istilahnya bisa datengin duit itu menjadi aktivitas yang penting dilakukan. Mengingat di core bisnis kita challenge-nya juga lumayan. Di mobile kita punya challenge yang sangat besar. Di fix ya, di IndiHome-nya gitu maupun di Biz challenge kita juga gede, sehingga rasanya akhirnya memanfaatkan aset baik yang bukan Alpro juga kita upayakan untuk bisa menghasilkan uang. Rasanya titipan dari teman-teman SAL ini saja, Mas Hanif ya. Mungkin saya langsung masuk ke agenda berikut ya, Mas Hanif ya, atau Mas Fikri. Boleh, Kak Yadin. Langsung ya, mungkin ini LTV-nya ya. Pertama, makasih walaupun nggak ada orangnya di sini ya. Timnya Mas Surya kemarin ada Mas Doni, ada Mas Rinaldi, dan Mbak siapa saya lupa ininya persisnya siapa yang terlibat. Itu coba memanfaatkan AI untuk menghitung pendapatan berbasis IFRS 15. Nah, jadi kita mengerjakannya dengan cara melakukan ekstraksi data dari KB, kontrak berlangganan, dan juga beberapa informasi yang lain untuk kemudian menjadi dasar pembuatan PROM. Ya, PROM itu kemudian kita nyoba di tiga platform sekaligus, di DeepSeek,
di ChatGPT Plus dan juga Copilot-nya Microsoft. Ini mungkin bagian dari inovasi yang mungkin tadi nggak ekspensif gitu nyebutnya ya. Nah, hasil daripada hitungan DeepSeek, ChatGPT maupun Copilot itu nggak berbeda jauh dengan hasil hitungan teman-teman konsultan kita yang melakukan kontrak review dari BDO maupun dari Crow. Hasilnya kelihatannya nggak sekitar 1%-an lah. Istilahnya perbedaannya sangat-sangat insignifikan, nggak signifikan sama sekali. Artinya sebetulnya kita bisa mungkin nanti perlu mendapatkan buy-in dari internal dan eksternal auditor, mendapatkan support dari enterprise, dan juga mendapatkan support dari DIT, DBT, untuk mungkin kita mengimplementasikan pengakuan pendapatan berbasis AI ini, menggunakan AI use case sebagai salah satu inovasi yang bisa kita lakukan. Hanya saja mungkin catatannya, dari aktivitas kemarin itu, challenge utamanya itu membuat prompt. Karena AI itu sebetulnya seberapa bagus AI, kalau pertanyaannya kayak gitu, mungkin AI itu bagus kalau prompt-nya bagus. Kalau ngomongin ChatGPT, ngomongin DeepSeek, ngomongin Copilot gitu ya, bagus tidaknya AI sangat tergantung dari inputnya. Jadi kalau saya mau mengatakan ini garbage in, garbage out. Teman-teman tuh nyoba berkali-kali untuk menghasilkan prompt yang kira-kira hasilnya akan sesuai dengan yang ujungnya adalah kertas kerja yang kita buat secara manual. Jadi prompting itu menjadi sangat penting. Dan karena tadi prompt-nya garbage, output-nya garbage. Karena garbage in, garbage out. Di kasus kemarin kita nyoba itu, ya tadi harus nyoba berkali-kali untuk mengeluarkan sebuah prompt yang benar untuk kemudian hasilnya benar. Nah, ini garbage konsep prompt dan hasil AI itu adalah garbage in, garbage out. Persis dalam kehidupan kita sehari-hari itu, atau kehidupan kerja kita yang lain-lain tuh. Garbage in, garbage out. Kalau kerja kita mendapatkan inputan yang keliru, keluaran kita juga keliru. Nah, ini yang rasanya paling penting kita sadarin saat ini. Ini otokritik buat kita semua rasanya. Seringkali kita mungkin bekerja, pertama mungkin kita nggak terlalu mempedulikan kualitas inputan yang kita peroleh dulu. Kita nggak melakukan double check, nggak melakukan recheck atas inputan yang kita terima. Kan proses kerja kita tuh kayak istilahnya ban berjalan gitu ya. Ada inputan, ada proses, ada output. Saya suka pakai istilah SIPCO ya. Ada supplier, input, proses, customer, output. SIPCO. Nah, kita itu seringkali ketika kita kerja suka nggak memperhatikan kualitas inputnya. Kemudian kita proses, outputnya jadi masalah. Sehingga customer yang memakai pekerjaan kita mungkin jadi salah. Karena prosesnya kan SIPCO. Kita mendapatkan input dari supplier yang bisa jadi mungkin bermasalah informasinya, kita proses, inputnya salah, diproses sebagus apapun, outputnya nggak akan benar. Nah, kita seringkali kerja pakai prinsip pokoknya. Pokoknya bisnis prosesnya didesainnya seperti itu. Kita terima data dari A, kemudian kita proses dengan rumusan B, gitu ya, dengan formula B. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kita nggak pernah istilahnya membuat, mungkin atau sangat jarang, kita melakukan sensing kembali, kok outputnya kayak gini ya. Jangan-jangan inputnya bermasalah, atau jangan-jangan prosesnya yang bermasalah. Dalam konteks ini, jangan-jangan formulanya perlu ditinjau kembali, jangan-jangan tools-nya ada yang keliru, dan seterusnya. Nah, kita seringkali tadi, atau mungkin bukan seringkali lah ya, dalam banyak hal atau dalam banyak kesempatan, karena kita mungkin nggak memiliki kesempatan untuk melakukan validasi terhadap input, verifikasi terhadap input, kita proses dengan, misalnya prosesnya juga sudah outdated, policy yang kita rujuk sudah outdated, formula yang kita rujuk sudah tidak lagi sesuai dengan istilahnya perkembangan terakhir, outputnya jadi masalah. Dan kemudian output itu dipakai oleh, misalnya dalam hal ini kita dipakai oleh manajemen untuk ngambil keputusan. Atau dalam hal perusahaan dipakai oleh analis untuk ngambil keputusan membeli, melepas saham, atau istilahnya
hold sahamnya dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan suatu proses yang istilahnya bagaimana kita memastikan tidak terjadi yang namanya garbage in, garbage out. Karena seberapa pun bagus kita mendesain sebuah proses, kalau inputannya garbage, keluarnya pasti garbage. Nah, ini saya semacam ini ya, ngajak diri saya sendiri dan juga teman-teman semua untuk istilahnya memperhatikan kualitas input, juga memperhatikan kualitas prosesnya. Proses dalam hal ini bisa saja kita mungkin memperhatikan jangan-jangan tools yang kita pakai sudah perlu dilakukan peninjauan kembali. Jangan-jangan policy yang kita pakai perlu kita lihat kembali. Jangan-jangan formula yang kita pakai perlu kita lihat kembali. Kita coba hilangkan mental pokoknya, gitu ya. Kita mental pokoknya. Pokoknya tools inputnya datangnya dari sini, ya saya input dengan proses yang ada di standar kayak gini, ya keluarannya kayak gini. Kalau kemudian ternyata keluarannya nggak make sense, ya bukan urusan saya, gitu ya. Bukan, karena inputnya kayak gitu. Enggak, tapi kita harus kemudian bisa ngomong. Dari situ kita bisa ngomong, tolong dong kepada yang ngasih input ke kita, kelihatannya ada yang keliru di sisi input. Atau misalnya keliru ada sisi proses atau policy, kita bisa ngomong ke orang policy, kelihatannya policy ini perlu dilihat kembali, perlu ditinjau kembali. Ini rasanya penting, teman-teman. Ya, kemarin saya sempat present di acaranya itu ya, EBIS ya, tentang collection. Kita kadang-kadang nggak menyadari betapa yang kita lakukan itu punya dampak kemana-mana. Intinya itu saya kemarin mengatakan, walaupun hubungannya agak dalam tanda kutip mungkin agak dipaksakan gitu, tapi saya kemarin mengatakan ke teman-teman enterprise itu gini, karena itu forum collection, saya mengatakan gini, collection aktivitas kita itu memiliki kontribusi atas kegagalan kita melakukan transfer aset di Juni 2025 ke TIF. Kenapa? Karena collection kita itu ketika piutangnya nggak tertagih, itu akan menghasilkan piutang yang numpuk, dan lama-lama dia menjadi long outstanding ER. ER yang lama banget. ER yang lama banget itu menimbulkan pertanyaan bagi siapapun yang melihat. Jangan-jangan, gitu ya. Jangan-jangan memang ER-nya datang dari penjualan yang bodong. Ya kapanpun nggak akan bisa ditagih, gitu kan. Atau jangan-jangan ER-nya muncul dari penjualan yang fiktif. Ya sampai kapanpun ER-nya nggak nanggih. Pantesan aja yang namanya AR-nya nggak tertagih-tagih terus, gitu. Nah, karena itu menimbulkan concern dari SEC, konteks kita itu SEC itu bingung kok Telkom punya long outstanding-nya gede banget ya. Terus kemudian berita-berita di luar sana cerita kok ada banyak istilahnya kasus-kasus hukum yang sedang berjalan terkait dengan Telkom ya, mulai dari Bakti dan seterusnya. Orang jadi bertanya, jangan-jangan nih long outstanding itu disebabkan oleh fictitious transaction, disebabkan oleh fake sales, sehingga ujungnya SEC mengharapkan EY melakukan audit yang lebih thorough. Akibatnya EY melakukan yang namanya extended audit. Extended audit ini ujungnya berdampak kepada timing penyelesaian laporan keuangan yang ya gampangnya ngomong, dan cepatnya ngomong adalah dengan adanya extended audit itu laporan keuangan terlambat selesai dari target. Padahal kalau kita mau transfer transfer bisnis ke TIF itu, harapannya laporan keuangan itu sudah bisa di-close di 17 Maret. 17 Maret sudah harus close, karena habis itu akan digunakan laporan keuangan itu untuk menyusun carve-out. Carve-out itu kemudian nanti akan dilakukan audit oleh EY, kemudian hasil audit EY itu akan dilakukan penilaian oleh KJPP, hasil KJPP itu akan masuk ke dalam istilahnya mungkin conditional sales and agreement, angka-angkanya itu akan digunakan untuk persetujuan ke merah putih, persetujuan kemanapun segala macam, dan kemudian juga untuk dimasukkan ke agenda RUPS gitu ya. Itu urutan berjalannya itu sedemikian rupa gitu ya, sampai ujung-ujungnya ya karena nggak jadi 17 Maret, malah selesainya di pertengahan April, semua proses ke belakangnya nggak ngejar. Itu hanya dari ketika kita ngomongin collection itu punya pengaruh ke sana. Pekerjaan kita juga kayak gitu. Pekerjaan kita juga punya impact kayak gitu. Ya mungkin salah satu yang bikin closing lama diantaranya kontribusi kita nih.
secara proses kita terlalu nunggu-nunggu proses-proses sebelumnya gitu ya. Sehingga ujungnya laporan keuangan kita itu sebetulnya sederhana ngomong gini. Harusnya gitu ya, ngumpulin CAP auditor tuh nggak lama. Kalau kita kerja dari awal sudah sesuai dengan framework yang lurus gitu ya. Tapi kita kadang-kadang ada bikin CAP itu sampai 2 bulan. Itu karena kita tidak mungkin kurang menyiapkan dari awal, kerja benar dari awal gitu. Kerjanya baru kalau audit nanti baru kita rapiin segala macam sehingga kita butuh waktu untuk lakukan proses perbaikan data dan seterusnya. Jadi butuh waktu panjang untuk ini audit. Kemarin lesson learn dari proses audit kita itu diantaranya itu terlalu lama kita menyerahkan CAP yang bisa jadi root cause-nya karena memang dari awal kita tidak bekerja dengan konteks yang istilahnya sudah ready untuk audit gitu ya. Ini nih inputan rasanya buat kita semua untuk tadi kita melihat bahwa kita nggak berdiri sendiri loh dalam dunia kerja itu. Banyak kita tergantung orang lain dan banyak orang lain tergantung sama kita. Bagaimana kita memastikan kualitas output kita itu tidak menjadi PR bagi pengguna atau bagi konsumer daripada hasil kerja kita. Sehingga kita tidak istilahnya tadi garbage in, garbage out. Mungkin itu sih rasanya yang saya ingin sampaikan atau mungkin perlu kita sama-sama jadi bahan diskusi lebih lanjut terkait dengan baik lesson learn terkait proses audit yang baru selesai di pertengahan April maupun misalnya tadi terkait dengan gagalnya kita melakukan transfer bisnis ke TIF yang targetnya di Juni 2025. Itu mungkin teman-teman semua, saya kembalikan ke Mas Hanif dan Mas Fikri. Baik, terima kasih banyak Kak Yadin atas paparannya terkait dengan LTV di pagi hari ini. Saya jadi sedikit teringat nih Kak Fikri bahwa memang dulu itu waktu saya bergabung di Telkom, FU Finance ya namanya ya, masih belum FRM ya, itu punya jargon, kalau sekarang kan adaptif ya kalau nggak salah. Dulu itu kalau nggak salah speedometer kalau nggak salah ya Kak Fikri ya. Ya, speak with data, don't blame each other ya. Kemudian my process is sorry. Intinya output kita itu akan jadi inputan buat customer berikutnya kira-kira gitu. Jadi agak sedikit nyambung dari yang disampaikan sama Kak Yadin ya. Jadi memang di perusahaan itu kan memang ada siklus ya. Setiap apa yang kita kerjakan bisa jadi itu nanti jadi inputnya teman-teman atau sebaliknya gitu ya. Jadi ini mengingatkan kepada saya pribadi gitu ya. Dan mudah-mudahan juga bisa men-trigger kakak-kakak yang lain bahwa situasinya memang sedang seperti ini dan dampak dari tadi ya extended audit itu jadi banyak seperti itu. Dan tadi yang cukup menarik di awal disampaikan Kak Yadin bahwa teman-teman di ARC yang hari ini kebetulan sedang ada meeting di Bonsir, infonya tadi dari Pak Buah sempat mencoba ya mengelaborasi penggunaan AI dari 3 platform dari Kak Fikri ya. Ya, jika memang itu bisa dioptimalkan rasanya umpama bisa dioptimalkan dan valid, akurat dan bisa menghentikan bisa berhenti berlangganan konsultan gitu ya. Sepertinya bisa memberikan efek multiplier effect kali ya Pak ya ke performansi keuangan kita sepertinya gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada regulasi-regulasi di apa di BI, OJK maupun SEC ataupun yang lain-lainnya gitu ya, bahwa tidak boleh menggunakan AI dalam melakukan perhitungan gitu kan, karena kan ketika ada AI itu kan secara nggak langsung berarti artinya kan jasa-jasa assurance perusahaan-perusahaan konsultan itu kan jadi terdampak ya. Jadi ternyata nggak cuman kita gitu ya perusahaan telco, tapi ternyata perusahaan jasa konsultan dengan adanya AI juga mulai mulai terdampak tuh mereka tuh. Sempat baca berita memang di setahun terakhir ini Big Four itu di global ya, di beberapa negara bagian di negara belahan dunia itu
mulai mengurangi jumlah karyawannya gitu kan. Ternyata dari paparan Kak Jan ini oh bisa jadi ini karena mungkin di negara lain gitu ya, tidak aturannya mungkin lebih longgar atau seperti apa dan bisa digantikan dengan yang lebih eh, hemat gitu ya. Ya bisa jadi dampaknya jadi ke sana. Ya, betul, betul, betul. Jadi saya tadi langsung googling aja, langsung masuk di ChatGPT ya, nanya ini benar nggak AI akan menggantikan konsultan. Oh, ternyata kalau jawaban versi AI nggak, tapi menambah apa namanya, menambah insight dan menambah cara kerja baru buat konsultan gitu. Itu kalau jawabannya AI ya, mungkin dia malu-malu juga bilang, oh, saya nanya Takut takut di demo sama Serikat Pekerja Konsultan kayaknya. SPK. Kalau tadi kan SAL katanya Serikat Angkatan Laut. kayaknya lebih seru ya, apa kalau yang disampaikan Kak Yadin tuh kita ada sedikit tanya jawab gitu ya, atau mengelaborasi boleh. lagi dari kakak-kakak FSHC yang lain ya, barangkali ada ide nih, karena memang sesuai dengan tema dan yang disampaikan Yadi, inovasi sebenarnya nggak mahal-mahal amat gitu. Termasuk tadi inovasi ketika kita lihat kembali yuk proses sebelumnya seperti apa, itu kan juga sebenarnya bagian dari hal yang mungkin udah kelupaan, udah lama nggak dilakukan, itu kan sebenarnya nggak mahal tuh kita ngelihat sesuatu, lihat ke belakang lagi nih gimana itu, daripada ternyata kita membiarkan proses itu, akhirnya seperti tadi tuh ujungnya banyak hal yang terdampak gitu. Barangkali dari kakak-kakak FSHC ada pertanyaan atau barangkali terbetik ide, ada inovasi-inovasi baru yang mungkin terlihat sederhana, tapi ternyata sangat berdampak gitu. Atau ada pertanyaan-pertanyaan lain? Saya Ya, tadi kami pagi persilahkan. iseng loh. Saya tadi pagi iseng ChatGPT. Jadi ada temen lah punya problem keluarga gitu ya. Ada punya problem keluarga. Terus saya bilang ke ChatGPT gini, Anda adalah seorang psikolog yang memiliki pemahaman agama Islam yang baik. Gitu. Terus berikan saran kepada seorang ibu yang memiliki suami ABCD kriterianya gitu ya. Terus kemudian anaknya punya masalah 1, 2, 3 gitu kan ya. Sementara ibu tuh punya kemungkinan kesulitan komunikasi dengan suaminya karena suaminya sangat keras. Gitu. Apa yang harus dilakukan sang ibu itu? Saya bikin promnya panjang gitu. Ini loh jawabannya istilahnya lumayan make sense dalam artian ya dia nyuruh si ibu gitu ya untuk menjadi penengah yang baik antara bapak dan anak gitu, gitu. Dengan cara dia kasih contoh, mau nggak kira-kira komunikasi yang digunakan dengan cara seperti apa gitu. Keluar tuh di apa namanya di ChatGPT. Jadi mungkin tadi benar yang tadi disampaikan ChatGPT-nya masih malu-malu gitu. Tapi saya cenderung melihat potensinya tuh luar biasa gede, tapi benar-benar tergantung tadi bagaimana kita prompting. Karena garbage in dan garbage out. Mungkin itu tambahan sedikit. Iya, benar-benar. Jadi kalau Pak Jadi Buah punya masalah keluarga bisa nanya ke ChatGPT. langsung kena. Padahal dari tadi nggak nongol, Pak. Iya. Benar-benar. Iya, seru juga tuh memang. Ya. Sempat nyoba juga waktu itu nanya gitu kan. Tapi ya memang itu kuncinya. Kuncinya memang harus di promptnya ya. Kita harus menyampaikan ke dia sebagai apa, kamu tahu nggak tentang apa. Kayak kemarin sempat kebetulan ikutan ikutan di Cilen tuh. Kemudian nggak sempat ke Jakarta sehingga izin titip, nyari-nyari surat kuasanya nggak temu. Ya udah kasih prompt aja. Kamu tahu nggak di Cilen? Oh iya saya tahu. Event bikinan Telkom udah jalan tahun lalu, tahun ini yang kedua. Saya nggak bisa ngambil nih, bikinin dong surat kuasa. Terus udah jadi tuh. Terus coba benchmark ke googling kan, nyari surat kuasa event-event lari yang lain gitu kan, dikomparasi ternyata mirip-mirip isinya. Ya sudah, tinggal dikopas aja ke Microsoft Word. Jadi deh. Jadi memang Ya. kuncinya betul Pak Yadin di prompt tuh. Prompting itu yang memang skill yang perlu dikembangkan sekarang itu prompting gitu. Iya, prompting Eh, penting. Kemarin saya bikin materi untuk enterprise itu, saya membuat semacam istilahnya alur dulu gitu ya. Saya mau ngomong apa gitu. Terus baru nanya ke ChatGPT. Misalnya saya nanya, kira-kira apa sih fungsi FRS 515 dalam membantu mendetek fake sales? Dia muncul tuh apa saja.
Terus kira-kira ada manfaatnya nggak sih yang namanya IFRS 9 di dalam memastikan manajemen untuk mengidentifikasi long outstanding receivables? Itu muncul tuh. Jadi powerful. Mungkin tadi kalau misalnya Pak Buah bisa mungkin nanya gimana sih ngadepin SGM yang bawel gitu. Misalnya kayak gitu bisa tuh. Itu bisa kayak gitu. Itu mungkin bisa tuh. Nah itu kalau tadi pertanyaan gitu awalnya dikasih tahu Anda adalah seorang komedian gitu. Atau misalkan Anda adalah seorang apa pemuka agama gitu ya Pak ya. Jadi nanti Ya. keluarnya jawabannya tergantung dengan clue-nya di awal ya. Saya manfaatin diantaranya gitu kan, saya bilang terus buatkan quote dengan funny vibe, saya bilang gitu, dengan vibes Iya. yang lucu terkait dengan accounting dan bisnis gitu, accounting standar dan bisnis muncul vibe-nya, apa namanya, quote-nya cukup lucu kalau menurut saya gitu ya. Jadi memang keahlian prompting itu teman-teman yang mungkin nanti kalau perlu nih teman-teman QS bisa istilahnya sedikit lah, mungkin setengah hari training untuk semuanya gitu ya, panggil orang khusus objektif utamanya bagaimana memastikan keahlian prompting gitu. Jadi mungkin nanti ngundang orang yang memang sudah sangat bisa membuktikan gitu kan. Jadi gini, kalau di Instagram saya tuh suka muncul reels terkait dengan apa 28 hari menguasai AI kayak gitu kan ya. Mhm. Jadi mungkin kita bisa bikin waktu setengah hari untuk kira-kira sekedar untuk menjadi building awareness agar teman-teman mungkin mau mulai ngelihat gitu. Ya tidak tergantung 100% karena tetap harus divalidasi. Hasilnya tetap harus kita validasi ya. Tetapi sebagai langkah awal kayak Mas Hanif lakukan untuk ngasih ide awal kira-kira ngomong apa itu bantu gitu. Mungkin itu mungkin bisa di ini kan Pak Buah dan teman-teman QS ya setengah hari gitu manggil sekedar Siap. itu untuk tujuannya agar latihan prompting aja dulu. Mhm. Dan itu manfaatnya banyak ya Pak ya. Bisa buat mencari cara kerja baru. Misalkan kita sekarang mengerjakan operasional A dengan metode B gitu kan. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan? Ya, itu kan bisa tuh menarik. Oke, oh ya ini tadi Kak Angga sempat pamit Kak Yadin beserta tim Mohon akan izin geser ke Pak PLT. Yadin sama teman-teman. Oke, akan ada rapat dengan Silakan BNHT dan silakan. PLT. Oke, terima kasih Kak Angga sudah bergabung. Oke, barangkali kakak yang lain atau Ada yang ingin mungkin bertanya, Mas. ingin Mhm. menyajikan sesuatu? Gitu Bu Ana ya. kan ini biasanya banyak ininya yang mau ditanya nih. Barangkali. Nyanyi dulu Mas Hanif. Mas Fikri. Oh, jam 10 kita Indonesia Raya dulu ya. Ayo kita izin. Terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan untuk ber-Indonesia Raya. Lanjutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh kakak-kakak FS Aceh.
Apa saja nih kayaknya nih bebas nih pertanyaannya. Bebas bertanya tapi jawaban belum tentu. Nah, dijawab yang itu tuh. Disclaimer-nya kayak gitu. Kak Ana, Mbak Ana mau Kalau ditanyain? sambil nunggu, kemarin sempat baca-baca berita tuh Kak, Apa? kabarnya ada headline berita ya terkait dengan RUPS tuh. Dan antara menginstruksikan bahwa BUMN untuk menunda RUPS ya. Terus ada bintangnya. Kecuali untuk perusahaan yang sudah public listed company ya, seperti Telkom, ya karena sudah listing, jadi ya tetap jalan, go on gitu. Di apa namanya BUMN lain yang statusnya belum go public itu berita yang muncul seperti itu ditunda dulu kabarnya. Kalau kita tuh di tanggal 27 ya bulan ini ya, tanggal 27 Hari Selasa. berarti itu udah mepet sama libur ya kan, akan ada libur lagi ya di bulan Mei ini ya, di akhir bulan ini. Di Mei ini memang bulan yang cukup banyak tanggal merahnya. Kemudian nanti di minggu depannya juga ada Idul Adha ya, insya Allah di Juni. hari Jumat, dan nanti ada cuti bersama kalau nggak salah, kalau lihat di tanggal itu tanggal 8 atau tanggal 9-nya juga merah lagi. Oke. Iya, tanggal 8, tanggal Kakak, 9 ada ya. yang ingin ditanyakan? Dinyatakan? Atau kalau belum Mungkin ini kita ini dulu ya. kita lanjut ya ke Kan segmen selamat. berikutnya ya, karena akan ada upcoming event lagi nih kayaknya buat Betul, betul. kakak-kakak. Yang lainnya. Oke, kita lanjut, izin Kak Yadin, kita lanjut ke agenda berikutnya. Ada apa nih Kak Fikri? Iya. Iya. Selamat ya. Mantap, selamat nih. Iya, Ini itu juga sebentar, ini nih, itu ada agenda baru di Telkom Japati, kalau nggak salah juga di Jakarta ada ya. Setiap Jumat itu sekarang digalakkan kembali olahraga bersama ya. Ada oke ini oke oke. senam, aerobik. Kalau nggak salah bahkan minggu kemarin tuh ada jalan santainya juga tuh, diikutin para leader-leader petinggi-petinggi Telkom tuh. Eh, Oke, bentar. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Andre nih. Apa tuh? Karena yang bersangkutan sedang OTW juga ngikut Mas Angga ke sebelah ya. Jadi mungkin Mas Andre belum bisa ikutan nanya langsung gitu. Punten mau ikut Mas Angga dulu, jadi nanya via chat ya. Terkait AI yang dapat menjadi cara baru di dalam membantu proses pekerjaan. Tantangannya mungkin lebih ke arah kita sebagai manusia, apakah bisa menerima hasil dari AI atau tidak. Kadang kita hanya menerima hasil yang bagus tapi tidak yang jelek. Nah, oke. Contoh perhitungan BPPU itu termasuk sudah menggunakan AI, forward looking dan machine learning. Ketika hasilnya tidak sesuai, dalam kurung BPPU naik, akan ada denial dari user. Padahal itu adalah hasil perhitungan yang mempertimbangkan segala aspek internal dan eksternal. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Oh, menarik nih. Ya, 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 ya. Barangkali dari Kak Yadin Oke. mau menanggapi Kak? Ya, cukup Iya. seru nih. Mungkin to be spesifik ya, hasil BPPU di Q1 2025 kemarin memang rada mengagetkan tuh, karena apa namanya, hasilnya itu ada kenaikan yang sangat signifikan untuk jasa Indibis, Indibis di Tirek 2 Jakarta. Dari kenaikannya doang nih, kenaikan 100 miliar total saat Telkom parent itu, 90-an sekian dikontribusi oleh yang namanya Telkom 2 Jakarta gitu ya. Telkom Tirek 2 Jakarta dari Indibis. Kenapa sampai timbul dianggap denial? Karena memang kalau kita ngelihat movement-nya,
kita bandingkan dengan status piutang di Desember 2004, kita bandingkan kenaikan piutangnya itu antara Desember 2024 dengan Maret 2025, kenaikannya itu nggak segede kenaikan biaya penyisihan piutang usahanya tuh. Saya sempat ngajak Mas Surya diskusi ke ruangan saya minta dipaparin ER-nya Desember berapa, ER-nya Maret berapa, movement-nya tuh compare pada movement-nya BPPU triwulanan, gitu ya. Itu atau BPPU Desember compare kepada BPPU-nya Maret. Itu nggak make sense, karena BPPU-nya itu naiknya jauh lebih gede daripada ER-nya. Logikanya kan gini, BPPU itu mestinya dipengaruhi oleh kalau revenue naik, dengan sendirinya ada potensi memang BPPU besar, karena kita pakai expected credit loss. Jadi once itu naik. Tapi pertanyaannya, batas mana yang namanya kenaikan itu masih dianggap wajar? Itu kan harus disense dengan kenaikan AR-nya. Kira-kira sense apa enggak kayak gitu seperti itu. Jadi itu bukan masalah hasil AI-nya nggak lurus, tapi bisa jadi prompting-nya nih. Gitu lah. Jadi kalau hasil AI-nya sangat tergantung hasil prompting-nya kan. Kalau misalnya inputannya itu mungkin apa namanya nggak pas, hasilnya nggak pas gitu. AI kayak gitu kan, karena garbage in, garbage out. Prompt-nya nggak lurus, tekan keluarnya nggak lurus. Nah itu pentingnya saya tadi sampaikan di awal, hasil AI pun tetap perlu dilakukan sensing. Perlu tetap dilakukan yang namanya validasi. Bukan untuk menguji AI tools-nya, tapi jangan-jangan diantaranya prompt-nya yang nggak pas. Makanya dilakukan oleh timnya Mas Surya itu sampai nyoba berkali-kali prompting tuh. Prompt-nya dirubah lagi, ditambahkan inputan apa lagi, rubah lagi, tambahkan informasi apa lagi, terus-terusnya sampai akhirnya hasilnya konsisten di antara tiga platform tadi. Hasilnya nggak beda jauh dengan yang namanya kertas kerja yang dilakukan secara manual. Jadi mungkin sedikit masukan buat kita semua, dalam hal misalnya kita sudah memastikan inputannya benar, dalam hal kita sudah memakai platformnya benar, hasil AI itu konsekuensial aja, konsekuensi daripada itu semua. Tapi kita tetap validasi, jangan-jangan inputannya masih belum pas. Nah, titik itu, jangan-jangan promptingnya harus ada yang dirubah. Dalam konteks misalnya BPPU, jangan-jangan formulanya tidak lagi sesuai. Dengan cara di sense secara logik bisnis saja. Pertanyaan gini, sesederhana gini. Apa hubungannya foreign direct investment gitu ya dengan istilahnya kenaikan di BPPU di DKI Jakarta gitu ya. Orang susah nerima hubungan. Satu-satunya hubungan yang bisa dijelaskan karena statistically itu berhubungan. Kan technical banget ya. Statistically itu berhubungan ketika variabel-variabel dimasukkan untuk merepresent FDI dan kemudian variabel-variabelnya untuk merepresent hasil BPPU, ada koneksinya nih. Kita hanya bisa menjelaskan secara konektivitas di mana ya konektivitasnya angka gitu. Angka sama ini berkoneksi, punya relevansi, punya relasi sehingga kita memasukkan dalam model kita. Tapi kan perlu kita lihat sense bisnisnya ya, sense bisnisnya. Jangan-jangan model yang dulu itu perlu ditinjau kembali. Saya ngomong ke Mas Nur. Mas Nur, saya tahu ini ditinjau di Q3 2024, artinya masih relatif baru. Saya tidak mempermasalahkan teknikalnya itu nggak ada isu, saya bilang. Cuman yuk kita lihat kembali secara business sense, saya bilang gitu. Business sense apa sih yang membuat Jakarta lebih terpengaruh FDI misalnya compare ke misalnya Tirek yang lain. Tirek yang lain kenaikannya nggak segede Jakarta gitu. Apa yang membedakan Jakarta berbeda dari yang lain sampai dia sangat sensitif terhadap misalnya penurunan foreign direct investment. Yang kayak gitu-gitu kan artinya gini, kita harus challenge kembali, bukan hasil AI-nya yang kita challenge, tapi inputannya, promptingnya harus kita pastikan dia benar. Mungkin itu ya untuk sekedar menjawab Mas Andre. Setuju, once semuanya sudah benar, formulasinya harus kita accept sebagai sebuah istilahnya, jadi metodologinya sudah benar, rumusnya benar,
algoritmanya disusun dengan benar, ya yuk kita buy-in dan kita buktikan bahwa ternyata bisa benar. Makanya kemarin itu saya ngomong ke teman-teman itu gini, kita menjelaskan ke orang bisnis dengan bahasa, oh ini secara statistik berhubungan loh. Secara rumusan kayak gini loh, sehingga hasilnya kayak gini. Tapi kita perlu bahasa istilahnya ke orang bisnis tuh gini, nggak bisa kita ngomong, lo statistik ini punya korelasi ini, makanya di berhubungan. Tapi ke bisnis kan nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Komunikasi dengan teman-teman bisnis itu harus istilahnya di titik sehingga mereka harus tahu, oh saya harus ngapain ya terhadap pelanggan saya. Pelanggan saya jenis apa yang saya perlu kurangi, pelanggan jenis apa yang saya perlu tambahkan, bagaimana cara saya untuk melakukan kredit, istilahnya kredit worthiness checking, bagaimana saya melakukan istilahnya ujungnya memformulasikan kontrak saya agar ujungnya nggak merugikan buat Telkom. Harus sampai titik itu. Kalau sekedar kita mengatakan statistically ini oke, teoritis bagus. Statistically ini benar, secara inputan ini lihat memang penurunan terjadi di bulan Juli segala macam, benar. Tapi kita nggak bisa ngomong kayak gitu ke bisnis. Mungkin itu ya. Karena saya selalu menekankan utamanya ke teman-teman SM ya. Fungsi keuangan itu support bisnis. Support itu artinya bisnis sampai harus tahu, oh dia kira-kira harus ke direction yang mana. Dia sebaiknya tidak pergi ke sini. Support itu kayak gitu. Sehingga dalam misalnya kita mungkin bisa ngasih taunya kayak gini, segmenmu yang kayak gini ini ngasilin BPPU gede loh, karena apa? Industri model kayak gini tuh misalnya ternyata sangat sensitif terhadap ini gitu. Sangat sensitif terhadap ini. Bisa, di titik itu yang kita perlu ngobrolin. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Edin atas tanggapannya. Yang lain barangkali terpicu. Sama-sama Mas Andri. Mas Andri udah jawab lagi nih. Kita yang lanjut lain agenda barangkali. berikutnya saja sepertinya Mas Hanif. Boleh Kak Fikri. Kita seru-seruan ya kayak ini habis ini ya. Mungkin kita sebelum menutup acara dan teman-teman beraktivitas kita seru-seruan dulu sambil mengingatkan beberapa pesan-pesan penting dari perusahaan ya lewat Iya. quiz ya. Nah, kita main Iya. dulu ya. Quiz, kita main quiz dulu. Boleh lanjut Kak Adis. Sambil mengingatkan juga buat teman-teman yang beragama Kristiani nanti jam 11 akan ada perayaan Paskah ya secara online. Mangga kakak-kakak untuk bergabung di quiz sambil kita belajar ada beberapa pesan-pesan perusahaan di situ. Kita belajar lewat quiz ini. Silakan join di myquiz.com dengan di quizzes ya. Bisa di scan barcode-nya. Itu ininya, apa namanya? Mangga kakak. Oh, ada suaranya, Dis. Oke, terima kasih udah bergabung satu orang. Tunggu yang lain bergabung. Oh, ada AI, ada Darlong, B. Jadi sebenarnya orang Sunda itu Mas sudah lebih visioner Mas. Dari zaman dulu udah mengenal namanya AI gitu. Sekarang baru-baru aja orang Barat nih bilang AI gitu ya. Itu jadi back songnya Pak Nugi waktu di Iya, betul. Telkomkulik kemarin ya. Iya.
Bobotoh, oh ya ini selamat buat Wah, Bobotoh Persib Bandung yang telah back to back di liga kali ini ya. oh iya. Itu Nah, ada ini Kak Fikri, itu yang bikin jadi kakak FSHC yang di Jakarta ketika dalam waktu dekat ini ada keperluan ke Bandung gitu ya, bawa kendaraan pribadi itu jadi kekhawatiran tersendiri gitu ya, betul, karena betul. kebetulan rival abadinya Jakarta itu sekarang sedang terlempar dari 5 besar klasemen, dan rival sebelahnya sedang juara 2 tahun berturut-turut gitu kan. Jadi agar berhati-hati, termasuk tadi saya lupa mau nyampein pesan ke Kak Angga ya. Di sana apa, jangan pakai biru-biru dulu gitu. Karena Kak Angga ini fans Chelsea. Chelsea kan identik dengan Oh, warna biru gitu. Terus ada juga teori yang menyampaikan bahwa Persib itu juaranya 10 tahun sekali gitu kan. Terakhir itu kemarin di tahun lalu, terus 10 tahun sebelumnya waktu saya masih kuliah gitu kan. Nah ini kalau back to back 2 tahun berturut-turut, berarti kalau kembali ke teori nanti puasa 20 tahun ya. Karena udah 2 kali berturut-turut. Jatahnya di akru di depan gitu. Gantian sama yang lain. oh, tapi sekarang nanti pemain yang mau direkrut Bojan Hodak ini canggih-canggih ini. Oh, canggih-canggih ya. Hmm. Iya. Ini sudah Dan 17 nih. 17 yang Kita bergabung, tunggu 3 lagi deh yuk. ya 3 lagi kita 3 main lagi yuk. Biar kita bisa mulai. jadi penutup LTV di bulan ini. Oke, kalau nggak ada kita hitung mundur dari 5 kali ya. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mainkan aja. BPPU asik, ada Piscok. Oke, mengapa perusahaan lain Kodak yang pernah berjaya mengalami kebangkrutan? Nah, Ah, kalau kita ngelihat ya di apa di oh virtual iya ya. background kita itu Wah kan ini, contoh-contoh perusahaan-perusahaan teknologi yang iya yang pada akhirnya decline ya, punya decline nggak dan bisa survive. wah, Wah, lihat cukup ramai. banyak yang benar gitu ya. Benar Cukup semua banyak kok ada benar. yang satu yang salah. Satu salah ya. Oke. Terlambat beradaptasi ya intinya, terlalu nyaman dengan kondisi Ya, itu. pemain besar ya. Wah, iya. Wow, corporate time. Ayo apa yo? Barangkali juga perlu mengensan kita ini apa namanya. Nah, ini saya kasih clue ya. Corporate time Telkom itu pakai bahasa Inggris. Jadi carilah jawaban yang bukan bahasa Inggris. Nah, kan tuh. Ah, Oh, itu kan dia kan. hanya Benar duo kan ya. jawabannya bahasa Inggris kan? Iya, sebentar. Next this. Yo, Jawabannya apa? lanjut. Jawabannya tadi apa? Tokoh nasional yang ditunjuk menjadi panitia. Oh ya benar di bulan Mei ini kan kita ada 2 hari besar ya, Iya, Hari iya, Pendidikan iya. Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional ya. Hmm, panitia kebangkitan nasional ya, bukan panitia 17-an. Tadi Ki Hajar Dewantara ya. Oh, wah ini. Oh, jawabannya. Hajar Dewantara yang Oke. next. Oke. Nah, Peringatan Hari ini. Kebangkitan. Ya, mudah-mudahan jadi Organisasi 27 Mei jadi kebangkitan Telkom juga Mas. Yes. Amin, amin ya. Momentumnya lagi pas tuh. Hmm. Di organisasi ya. Apa? Nasional ya, bukan organisasi masyarakat ya. Jadi Oh iya, jangan terkecoh. nggak ada tadi kan Lagi, gereja ya. oh, iya, lagi ramai ya. Ini wah, banyak yang benar nih. Waduh, organisasi. Selanjutnya, nah, Nah, kita harus giat belajar agar bisa apa yo? Agar bisa menjawab soal ini tentunya. Aduh, ini ada 3 kata nih, cukup challenging. Hmm. Wah, ini kelas berat nih, langsung nggak dikasih pemanasan, langsung dikasih yang beginian nih.
Teng. Gimana Apa jawabannya? tuh jawabannya? Ada yang benar nggak? Ada yang gerak sih, cuman emang jawabannya. Oh, betul tuh. Sekolah yang Oh, agar bisa ya sekolah yang tinggi. Iya, 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 iya. Maksudnya jenjang itu pendidikan tinggi yang gitu ya. di Iya, lantai iya. atas. Ah, setelah wajib belajar 9 tahun ditambahin lagi gitu maksudnya ya. Iya, 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 iya. Next. Oke, lanjut. Apa saja Hmm. main program terkait corporate term? Tuh, clue-nya juga sama. Pakai bahasa Inggris. Kalau sedikit yang bisa menjawab ya berarti emang kita punya PR ya untuk arah perusahaan kita ini di tahun ini belum semuanya tahu gitu. Fan fact-nya begitu kalau 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 sedikit yang tahu ya. Iya, It- mumpung nih masih Berapa bulan nih? Mei ya. Baru 5 bulan nih. Oke, Jadi ya, yang bener jawab bener dua. cuma 2 ya. Nah, Jadi strengthen product and consultative selling ya. Jadi benar-benar sales ya. Sales B2B itu jadi ini. iya, iya, iya. Ini PR nih berarti nih. Artinya kan Ah, perusahaan punya ini kita belum tahu juga gitu kan. PR buat oke, oke, sampai. oke, oke. Iya, iya. Menarik, Next. menarik, menarik. Di kota apa ya? Di kota mana tuh waktu itu pada kumpulnya tuh? Yo, kalau dari namanya ini nama-nama Jawa Jawa Tengahan kayaknya. Benar nggak tuh? Oh, Nah, demi Jakarta. Jakarta ternyata. Wah, Dia kan sejarah saya Nah, harus ditulis ulang kayaknya nih. waduh. Siap. Sudah soal ke-7, soal ke-8. Oke, 3 pertanyaan terakhir ya. Hmm. Ingarso Sung Tulodo. Wah, ini ya, 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 ya. Wah, alhamdulillah banyak yang betul. Wah, iya, iya. Saya ingat itu dulu di dasi SD itu ada tulisannya Tuturi ya. Oh iya, ada sistem kopi. Handayani. Iya, Ya. Tuturi Handayani. Oke, ini mengingatkan bahwasannya pendidikan kita penting ya, karena pendidikan itu eskalator keberhasilan sebuah negara itu lewat pendidikan. Soal ke-9, nah, Wah, ini juga tiga kata ini cukup ah apa ya? Iya, iya. Ya, ya, kayaknya mulai kebayang tuh. Saya rajin apa tadi itu jawabannya? Oh, saya rajin bekerja. Oh ya, baker ya tadi ya, jam baker ya. Oke, 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 oke. Masuk, 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 masuk. Oh, belajar. ya, Oh, itu kan bel. Oh ya, bel. bel. Ya, bukan baker Terus ya. Iya, yang iya. terakhir itu ayo itu ajak. Nah, ajak Oh, ya. ya sambung dengan Ajar ya. Tuh, kecohannya level maut. soal terakhir ya. Yo, Nah, tagline dari Telkom tahun 2025 ini. Nah, mudah-mudahan kita tahu nih. Jadi ada corporate theme, ada main program, ada tagline. Jadi ada beberapa jargon yang perlu kita cerna ya di tahun 2025 ini. ya. Itu Nah, apa tuh? nah hanya satu yang benar. Waduh. Oke, jadi ini ya drive extra mile tuh boleh balik dikit. Kemudian ada tadi yang take your elevate your future itu tahun lalu ya 2002 ini, terus think different itu punyanya Apple, take your lead itu ketika kita pakai Win Digital. Nah, ini Iya, iya, iya. Makanya agak familiar tuh sama yang take your lead dan elevate your future ya. Sekarang drive extra miles ya. miles. Jadi mungkin jadi ini ya seperti senafas lah dengan yang disampaikan Kak Yadin tadi ya.
Nah, kita perlu ada extra mile untuk memastikan nih proses sebelumnya gimana, memastikan proses yang kita jalani seperti apa untuk tidak menjadi PR bagi proses-proses berikutnya. Gitu Kak Hanif. Jadi juaranya siapa? Kita lihat apakah dari Teman Jakarta, Jumat Ceria, Geshu, Oke, dan dulu. Cicik. Oke, Oke, bolehlah nanti kita kami- komen-komen di kolom kolom chat ya, biar kita tahu siapa pemenangnya supaya nanti bisa diberikan hadiah oleh BNI. Jadi BNI. PR kita tadi itu ya Mas Hanif ya, ternyata corporate team kita belum semuanya apa namanya ini tahu gitu ya. Terus Ya, tagline segala macam, mudahan bisa menginspirasi kita untuk bekerja lebih itu baik. siapa yang juara boleh muncul di kolom chat atau boleh biar kita bisa Free identifikasi aja nih siapa kalau aja yang menang nih. Oke, tadi ada 3, udah sempat di capture ya Kak Adis ya. udah di Oke, capture nanti boleh ya. ya. Jika ada suara. Oke, Namanya. ya. Al podium tuh kan, Eta tuh. Eta sama siapa tak? Yang menang tak? Oke lah tuh kan. Tuh, timnya Rombongannya Kak Robin di biasa. Angkatan Satu Laut lagi. ini. Waduh, ya. Oke. Itu Eta sama Andina nanti kasih tahu ya, yang mana ya, karena tadi kan 1-2-nya kita Iya. belum tahu. Oke, sip. Thank you. Selanjutnya kita ada pengumuman apa lagi Kak? Jadi udah Pengumuman seperti tadi itu terkait dengan kegiatan agenda. kita secara online ya Hmm, di hari ini jam 11 ya Kak. Ya Adis ya tadi ada ini ya. Nah, Nah, ini dia nih. grup pada kakak-kakak Kristiani bisa hadir mengikuti acara ini nanti secara Zoom. Ya, bisa hybrid ya Kak. Ada offline-nya dan ada online-nya. Mungkin yang di Jakarta pas di jam break siang tuh ya 11.30 ya. Bisa merapat barangkali ke sebelah TLT lantai 31. Atau yang di Bandung atau yang sedang berhalangan bisa join lewat YouTube atau lewat Zoom ya. Silakan diikuti kegiatan ibadah bersama. Ya. Oke, mungkin informasi ini sekaligus menutup ya, Kak Fikri ya. Betul, menutup acara ini saya Fikri mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan Ya, saya Hanif. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di LTV berikutnya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Siap, terima kasih banyak Salam. Kak. Oke.